Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang baik ya, amin. Nah hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu segi 4 dan segi 3. Oke, sebelum mulai perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar keramik, papan catur, pintu, televisi, ketupat, dan rambu-rambu lalu lintas. Nah, benda-benda ini termasuk ke dalam bentuk segi 4 yang akan kita bahas hari ini, yaitu persegi panjang, dan belah ketupat. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah persegi. Nah, persegi memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DA. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan DA. Yang ketiga, keempat sudutnya siku-siku. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D besarnya adalah 90 derajat. Yang terakhir, diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Nah, diagonal adalah garis yang menghubungkan titik A dan C, juga titik B dan D. Nah, diagonalnya ini sama panjang dan berpotongan membentuk sudut siku-siku. Oke, next. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, panjang sisi persegi adalah S. Berarti, rumus luasnya adalah L sama dengan S dikali S atau L sama dengan S kuadrat. Dan kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan saja S ditambah S ditambah S dan ditambah S. Atau keliling sama dengan 4 dikali S. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui sisi suatu persegi adalah 5 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Nah, ini soalnya masih mudah, tinggal kita masukkan saja. Tadi sisinya 5 cm. Berarti luasnya adalah 5 dikali 5, yaitu 25 cm kuadrat. Kemudian kelilingnya adalah 4 dikali sisi, yaitu 4 dikali 5. 20 cm. Mudah ya? Nah, contoh yang kedua, jika suatu persegi memiliki luas 144 cm kuadrat, maka panjang sisinya sama dengan titik-titik cm. Oke, kalau ini yang diketahui adalah luasnya. Berarti kita menggunakan rumus luas. Nah, tinggal kita masukkan saja luasnya adalah 144 cm sama dengan S kali S atau S kuadrat. Nah, untuk mencari nilai S-nya saja berarti S sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Nah, jadi panjang sisinya sama dengan 12 cm. Mudah ya? Nah, yang kedua adalah persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang adalah yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi, AB sama dengan CD dan AB sejajar dengan CD. Lalu ada AD sama dengan BC dan AD sejajar dengan BC. Nah, sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Jadi, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya, diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama besar.
Oke, perhatikan gambar berikut. Misalnya panjang suatu persegi panjang adalah P dan lebarnya adalah L. Maka luasnya berarti L sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Dan kelilingnya tinggal dijumlahkan saja, panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2P ditambah dengan 2L. Nah, disederhanakan lagi menjadi 2 dikali P ditambah L. Nah, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Hitunglah luas dan kelilingnya. Nah, ini mudah seperti tadi, tinggal kita masukkan panjangnya 8, lebarnya 5. Berarti luasnya adalah 8 dikali dengan 5, yaitu 40 meter kuadrat. Kemudian kelilingnya adalah 2 dikali P ditambah L, berarti 8 ditambah dengan 5, atau 2 dikali dengan 13, hasilnya adalah 26 meter. Contoh soal yang kedua, keliling persegi panjang adalah 56 cm, sedangkan panjangnya adalah 18 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, yang ditanyakan di soal adalah luas, berarti kita butuh panjang dan lebar. Yang diketahui di soal adalah keliling dan panjangnya. Berarti kita masih harus cari lebar. Nah, kita cari lebar dengan keliling. Caranya tinggal kita masukkan saja. Kelilingnya berarti 56 sama dengan 2 dikali panjangnya sudah diketahui 18 ditambah lebarnya. Lebarnya belum diketahui, jadi kita biarkan saja L. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 56 dibagi 2 sama dengan 18 ditambah L. Nah, berarti 56 dibagi 2 adalah 28 sama dengan 18 ditambah L. Nah, sekarang kita mau cari L-nya. Berarti 28. Nah, ini 18-nya pindah ruas. Tadinya penjumlahan jadi pengurangan. Hasilnya berarti lebarnya adalah 10 cm. Sekarang kita bisa cari luasnya. Luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya di soal adalah 18 dikali lebar yang sudah kita cari 10. Berarti luasnya adalah 180 cm kuadrat. Mudah ya? Nah, selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Kemudian, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Jadi, ini membagi 2 sama panjang. Misalnya, AC-nya adalah 12, berarti AO sama dengan 6 dan OC sama dengan 6. Nah, selanjutnya sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, berarti sudut-sudut yang berhadapan yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Nah, dibagi 2 sama besar masuknya seperti apa? Seperti ini contohnya. Misalnya, sudut A-nya adalah 80 derajat. Berarti, karena terbagi 2, hasilnya adalah 40 derajat, 40 derajat. Begitu juga dengan sudut C-nya, 40 derajat, 40 derajat. Dan misalnya sudut B-nya adalah 100 derajat.
Berarti terbagi 2 yaitu 50 derajat, 50 derajat, 50 derajat, dan 50 derajat. Seperti ini. Paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ada sisi suatu belah ketupat yaitu S dan diagonalnya yaitu DB. Kita sebut D1 dan diagonal yang kedua ada AC. Kita sebut sebagai D2. Nah, berarti luasnya adalah setengah dikali D1 dikali dengan D2. Kemudian kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali dengan S. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah segi 4 belah ketupat PQRS memiliki sisi 25 cm. Panjang diagonal belah ketupat tersebut adalah PR 30 cm dan QS 40 cm. Maka, keliling dan luas belah ketupat tersebut adalah supaya lebih mudah ini kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, di soal diketahui bahwa diagonalnya PR adalah 30 cm. Berarti PR 30 cm. Kemudian diagonal QS 40 cm. Berarti QS 40 cm. Dan sisinya adalah 25 cm. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari saja. Luasnya berarti setengah dikali diagonal 1 yaitu 30 cm dan dikali diagonal 2 yaitu 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 40 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 20. Berarti sisanya tinggal 30 dikali dengan 20 yaitu 600 cm kuadrat. Nah, selanjutnya keliling berarti K sama dengan 4 dikali S. Tinggal kita masukkan 4 dikali S-nya tadi 25. Berarti 100 cm. Mudah ya? Contoh soal berikutnya. Sebuah segi 4 belah ketupat memiliki luas 340 cm kuadrat dan salah satu panjang diagonalnya adalah 20 cm. Berapakah panjang diagonal yang lainnya? Supaya lebih mudah lagi kita gambarkan juga. Jadi ada belah ketupat. Nah, salah satu diagonalnya adalah 20. Kita misalkan diagonalnya PR itu adalah 20 cm dan diagonal 2 ini yang ditanyakan. Nah, kita langsung masukkan ke rumus luas karena yang diketahui adalah luas. Luasnya 340 sama dengan setengah dikali diagonal satunya yaitu 20 dikali diagonal 2 yang ditanyakan. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Berarti 340 sama dengan 10 D2. Nah, sekarang D2-nya saja berarti 340 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 34 cm. Paham? Nah, kalau tadi kita mencari luas dan keliling dari satu bangun segi 4, sekarang kita akan mencari dari gabungan segi 4. Nah, perhatikan gambar bangun berikut. Bidang ABCD adalah persegi panjang dan bidang EFGH adalah persegi. Jika panjang AB sama dengan 12 dan luas daerah yang diarsir adalah 32, luas daerah yang tidak diarsir adalah untuk soal seperti ini supaya lebih mudah kita pisahkan gambarnya. Nah, berarti perseginya seperti ini,
ada daerah yang diarsir, kemudian persegi panjangnya juga seperti ini. Ada daerah yang diarsir, sesuai dengan gambar di soal. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Pertama, kita cari luas persegi dulu. Luas persegi berarti sisi dikali sisi, yaitu 8 dikali dengan 8, hasilnya adalah 64 cm kuadrat. Kemudian kita cari yang persegi panjang. Berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Hasilnya adalah tadi panjangnya yaitu AB, yaitu 12 dikali dengan 4. Hasilnya 48 cm kuadrat. Nah, sekarang kita cari nih luas yang tidak diarsir. Berarti kita jumlahkan luas persegi ditambah dengan luas persegi panjang dikurangi dengan 2 kali luas yang diarsir. Kenapa? Karena ada satu bagian di yang persegi dan ada satu bagian daerah yang diarsir di persegi panjang. Nah, sekarang kita masukkan saja. Luas perseginya tadi sudah kita cari 64 ditambah luas persegi panjangnya yaitu 48. Nah, ini dikurangi dengan 2 dikali luas yang diarsir. Di soal adalah 32. Nah, berarti hasilnya 64 ditambah 48 yaitu 112 dikurangi 2 dikali 32. 64. Hasilnya adalah 48 cm kuadrat. Nah, jadi luas daerah yang tidak diarsir adalah 48 cm kuadrat. Paham? Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian paham apa yang dipelajari. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.